Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara talkshow kami. Saya Anissa Dispitasari sebagai Master of Ceremony. Talkshow kali ini akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu UIN Raden Mas Said Surakarta menjadi benteng Pancasila. Kami akan menjelajahi bagaimana UIN Raden Mas Said dapat menjadi benteng untuk mempromosikan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi kali ini. Waktu dan tempat Baik, dipersilakan. terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Muhammad Yazid Lusni yang akan bertugas sebagai moderator pada talkshow hari ini. Pada diskusi ini, saya tidak sendiri. Tentunya kami memiliki tamu istimewa yang akan berbicara tentang peran kampus sebagai benteng Pancasila. Mari kita perkenalkan para tamu istimewa pada hari ini. Tamu pertama kami adalah Kak Amar, seorang mahasiswa yang telah mendalami peran kampus dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Selamat datang, Kak Amar. Halo Kak, senang bisa berada di sini. Selanjutnya, tamu kedua kita adalah Kak Yogi, seorang mahasiswa yang telah aktif dalam menggerakkan inisiatif yang mendukung Pancasila di UIN Raden Mas Said. Selamat datang, Kak Yogi. Oke, halo, senang bisa hadir. Terima kasih. Tamu ketiga kita adalah Kak Olive, seorang mahasiswa yang telah terlibat dalam pendidikan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa UIN Raden Mas Said. Selamat datang Kak Olive. Ya, terima kasih. Senang bisa berpartisipasi dalam acara ini. Untuk tamu keempat kita adalah Kak Zahra, seorang mahasiswa yang berpikir kritis tentang peranan Pancasila di UIN Raden Mas Said. Halo Kak Zahra. Halo, terima kasih. Senang bisa diundang di acara ini. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai diskusi kali ini. Menurut pandangan tamu sekalian, bagaimana kampus dapat menjadi benteng untuk mempromosikan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila? Dimulai dari Kak Amar dulu nih, silahkan Kak Amar berikan penjelasan dan pendapatnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, cara menjadikan UIN Raden Mas Said sebagai benteng Pancasila adalah dengan menyadarkan mahasiswanya sendiri akan perbedaan perbedaan yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagai mahasiswa harus bisa menghargai sesama yang lain, menghargai agama, menghargai perbedaan ras, suku, dan agama, agar bisa menjadi benteng Pancasila tersebut. Itu Kak menurut saya. Baik, itu tadi penjelasan dan pendapat dari Kak Amar. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita dengarkan pendapat dan penjelasan dari Kak Yogi. Silakan Kak Yogi. Oke, terima kasih untuk moderator. Menurut saya, untuk menjadikan kampus sebagai benteng Pancasila, itu berarti menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Maksudnya, manusianya, untuk tetap menerapkan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Ya, mungkin itu saja menurut saya, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Kalau menurut Kak Olive nih, bagaimana pendapat Kak Olive? Silakan diberikan pendapatnya. Ya, terima kasih.
Melalui peran kampus sebagai benteng untuk mempromosikan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila, diharapkan kampus, khususnya UIN Raden Mas Said, dapat mewujudkan kampus yang harmonis, toleran, dan saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Ya, itu aja. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Untuk yang terakhir nih, Kak Zahra, bisa diberikan penjelasan dan pendapatnya. Silakan Kak Zahra. Ya, menurut saya, pandangan saya peran kampus sebagai benteng untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila karena kampus sebagai kawah candra di muka bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya dan agama untuk menimba ilmu dan mengasah kepekaan sosial dan pikiran kritis yang diharapkan dapat menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Ya, itu tadi beberapa penjelasan dan pendapat dari narasumber kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh kampus dalam menjalankan peran mereka sebagai benteng Pancasila? Dimulai dari Kak Olive bisa memberikan pendapatnya. Bagi saya, tantangan yang dihadapi oleh sebuah kampus dalam menjalankan peran sebagai benteng Pancasila sendiri mungkin dengan setidaknya kampus memiliki kualifikasi dan kriteria agar sebuah kampus dapat mewujudkan kegiatan yang sesuai tridharma perguruan tinggi seperti pembelajaran yang inovatif, penelitian yang produktif, dan administrasi kampus yang religius, serta manusia bersatu, demokratis, serta adil. Ya, itu aja. Oke, cukup menarik pendapat yang diberikan oleh Kak Olive. Untuk selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Kak Amar. Silakan Kak Amar. Baiklah Kak, menurut saya rintangan kampus dalam mewujudkannya adalah dari mahasiswanya tersebut, yaitu misalnya rasa kurang peduli akan sekitarnya dan yang lainnya. Dan terutama di rasa malasnya nih, untuk ikut di acara-acara seminar dan lain-lain, supaya bisa membuat kampus lebih. Nah, itu menurut saya. Seperti itu pendapat dari Kak Amar. Untuk selanjutnya bisa kita dengarkan pendapat dari Kak Yogi. Silakan Kak Yogi memberikan pendapatnya. Tantangan untuk sebuah kampus untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebenarnya memang harus diawali dari sikap dan terus menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi agar supaya tetap terciptanya sebuah Pancasila dan nilai-nilainya terus terjalankan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, terakhir nih, dari Kak Zahra. Bisa diberikan pendapatnya, silahkan. Menurut saya, tantangan terbesar biasanya muncul pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Udah. Oke, itu tadi pendapat dari moderator tentang tantangan terbesar yang dihadapi oleh kampus dalam menjalankan peran mereka sebagai benteng Pancasila. Untuk pertanyaan terakhir kepada para narasumber, bagaimana kita dapat mendorong kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan pihak kampus untuk memperkuat peran kampus sebagai benteng Pancasila? Silakan dimulai dari Kak Amar bisa memberikan penjelasan dan pendapatnya. Mungkin dari saya untuk apa ya?
agar tersebut bisa menjadi benteng Pancasila adalah dengan mengadakan seminar rutin tentang pentingnya Pancasila dalam menyokong kehidupan kita sehari-hari. Itu pendapat saya sih, Mas. Oke, bisa ditambahi mungkin dari Kak Olive bisa memberikan solusi atau motivasinya tentang kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan pihak kampus untuk memperkuat peran kampus sebagai benteng Pancasila. Silakan Kak Olive. Menurut saya, untuk kasus ini, kita dapat memulai dengan suksesi kepemimpinan seperti pemilihan rektor, dekan, bahkan hingga kaprodi berdasarkan musyawarah mufakat sehingga sebuah kampus terhindar dari intrik-intrik politik yang kurang sehat dalam persaingan. Dan nggak hanya itu, menurut saya apabila kita merencanakan sebuah program atau target pencapaian, mesti dan perlu banget melibatkan seluruh anggota kampus dengan prinsip musyawarah gotong royong dan berdikari sebagai sebuah manifesti nilai-nilai dari Pancasila sendiri. Itu menurut saya. Oke, terima kasih atas pendapat yang telah diberikan oleh Kak Olive. Selanjutnya kita akan mendapat penjelasannya dari Kak Zahra. Kak Zahra. Menurut saya, untuk mengatasi kasus ini, kita bisa melaksanakan program pembinaan nilai-nilai Pancasila yang diadakan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dan pendapat yang diberikan oleh Kak Zahra. Untuk yang terakhir nih, untuk Kak Yogi bisa memberikan penjelasan dan pendapatnya. Silakan Kak Yogi. Oke, terima kasih moderator. Sedikit menambahkan pendapat dari rekan-rekan tadi. Saya sedikit menambahkan solusi dari saya ialah dengan menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus mengedukasi masyarakat sekitar, terutama kita mahasiswa antar mahasiswa lah. Nah, gitu. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang telah memberikan pendapat dan penjelasannya dalam talk show hari ini. Untuk kesimpulannya dapat diambil dari pendapat dan penjelasan yang telah disampaikan oleh keempat narasumber kita adalah kampus sebagai benteng Pancasila seharusnya menjadi tempat di mana nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, demokrasi, persatuan, dan menghormati perbedaan diterapkan dan dipertahankan secara kuat. Kampus harus menjadi tempat di mana mahasiswa dan civitas akademika dapat belajar, berdiskusi, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis di Indonesia. Teman-teman, demikian talk show mengenai peranan kampus sebagai benteng Pancasila. Saya Yazid sebagai moderator undur diri. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih kepada tamu istimewa kami atas pandangan dan wawasan yang berharga tentang peran kampus sebagai benteng Pancasila. Semoga pembicaraan kali ini bisa menginspirasi penonton untuk lebih aktif dalam mendukung dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila di kampus. Terima kasih kepada penonton yang telah bergabung dengan kami siang ini. Sampai jumpa acara talkshow berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.